Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan suatu tutorial aplikasi Asbabun Nuzul Al-Quran pada mata kuliah kajian Al-Quran dan Hadis berbasis IT, dan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Taufik Warman Mahfuz. Aplikasi Asbabun Nuzul Al-Quran ini ada yang berbahasa Indonesia dan ada yang berbahasa Arab. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Simak penjelasannya setelah berikut ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam penggunaan aplikasi Asbabun Nuzul Al-Quran yang berbahasa Indonesia. Kita buka aplikasinya, kemudian muncullah surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran sampai surah An-Nas. Nah, di sini cuma ada beberapa ayat saja yang ada asbabun nuzulnya. Contohnya seperti pada surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Asbabun Nuzul. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Sayyid Abdul Hakam, Rasulullah mendapat kiriman pakaian. Karena beliau sangat dermawan, beliau pun membagikannya kepada orang-orang. Saat itu datang beberapa orang, tapi barang itu sudah habis beliau bagikan. Maka turunlah ayat ini. Ibnu Mardawai dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Seorang bocah mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Ibu saya minta ini dan minta itu." Beliau menjawab, "Hari ini kami tidak punya apa-apa." Anak tersebut berkata, "Kalau begitu, berikan baju Anda." Beliau pun menanggalkan bajunya dan menyerahkannya, sehingga beliau hanya dapat tinggal tanpa baju di rumah. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Itu adalah contoh yang pertama. Kemudian ada Asbabun Nuzul surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Asbabun nuzulnya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir yang berkata, pada suatu Jumat, ketika Nabi SAW tengah berkhutbah, tiba-tiba datanglah serombongan kafilah dengan membawa barang-barang perdagangan. Para sahabat lantas keluar dari masjid sehingga tidak tersisa bersama Nabi SAW kecuali 12 orang saja. Allah lalu menurunkan ayat, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka langsung menuju kepadanya. Ibnu Jarir meriwayatkan yang berkata, wanita-wanita saat itu jika mengadakan pesta pernikahan,
Maka mereka membuat iring-iringan yang gemerlap dengan diiringi suara alunan musik. Para sahabat lantas meninggalkan Rasulullah SAW yang tengah berkhutbah di atas mimbar dan pergi menghampiri iring-iringan tersebut. Allah lalu menurunkan ayat ini. Sepertinya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kedua hal di atas. Saya lantas menemukan riwayat Ibnul Munzir dari Jabir dari satu saja yang mengemukakan kisah pernikahan dan kedatangan kafilah dagang ini sekaligus. Artinya, ayat ini berkenaan dengan kedua hal ini. Hanya milik Allah lah segala pujian. Nah, itu demikian dari Asbabun Nuzul Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Nah, jika ada tanda tulisan yang berwarna abu-abu, itu artinya tidak ada Asbabun Nuzulnya. Mungkin karena kurang lengkap referensinya ya, atau mungkin belum dicantumkan tuh, sehingga bisa dicari di aplikasi lain. Dan itu mungkin salah satu kekurangan dari aplikasi yang berbahasa Indonesia ini, yaitu tidak memuat Asbabun Nuzul yang lengkap gitu. Nah, demikian itu dari contoh Asbabun Nuzul Al-Quran, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 11 dan surah Al-Isra ayat 29 yang terdapat dalam aplikasi Asbabun Nuzul Al-Quran yang berbahasa Indonesia ini. Selanjutnya kita akan beralih kepada penggunaan aplikasi yang berbahasa Arab. Selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi Asbabun Nuzul Al-Quran yang berbahasa Arab. Kita buka aplikasinya. Kemudian ada fitur kotak yang bergaris 3 di atas. Di situ ada pengenalan kitab, ada pendahuluan kitab, ada wahyu pertama dan wahyu terakhir. Lalu ada wahyu tentang ayat-ayat basmalah dan penjelasannya. Setelah itu ada Asbabun Nuzul surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah sampai surah Al-Falaq dan An-Nas. Kalau di sini disebutnya dengan surah Al-Mu'awwidzatain. Saya akan memberikan dua contoh yang terdapat pada surah Al-Lahab dan surah Al-Fatihah. Kita klik dulu surah Al-Lahab ya, atau disebut dengan surah Al-Masad. Di sini ada hadis dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari mendaki Bukit Sofa dan beliau berkata, "Wahai para sahabatku," maka berkumpullah kepadanya orang-orang Quraisy dan mereka berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Seandainya aku memberitahukan kepada kamu bahwasanya ada satu pasukan tentara berkuda yang akan keluar melalui kaki bukit ini dan kemudian akan menyerang kamu, apakah kamu akan mempercayaiku?" Mereka pun menjawab, "Ya, kami tidak pernah sekalipun melihat kamu berdusta." Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Sesungguhnya aku membawakan berita kepadamu tentang azab yang sangat pedih." Maka salah seorang paman beliau yang bernama Abu Lahab, dia berkata, "Celakalah kamu wahai Muhammad. Apakah hanya ini kamu mengumpulkan kami?" Maka turunlah surah Al-Lahab yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim.
Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Itulah asbabun nuzul dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Kemudian kita klik lagi kotak yang bergaris 3 ini. Kita mencari asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika Ubay bin Ka'ab membacakan kepadanya Ummul Quran atau surah Al-Fatihah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak diturunkan semisalnya baik di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan tidak juga di dalam Al-Furqan. Ia adalah As-Sab'ul Masani, dan juga Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Itulah asbabun nuzul dari surah Al-Fatihah. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apabila ada terdapat salah kata ataupun khilaf dalam penjelasan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.